Sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha bahan bangunan, sebagai seorang yang bertanggung jawab memimpin sebuah perusahaan dan memimpin sebuah tim, diperlukan sebuah stamina, diperlukan sebuah ilmu pengetahuan, dan diperlukan sebuah semangat yang pantang menyerah. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan itu semua, kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di video kali ini, saya dengan Samuel Moses dari distributorbangunan.com ingin membahas 8 kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan setiap harinya supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa dari hari ke hari tanpa pernah patah semangat. Ini dia. Oke, ini dia 8 kebiasaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentunya di sini konteksnya adalah kita memiliki sebuah usaha ya, bahan bangunan tentunya. Kita kan pengen dong usaha bahan bangunan kita, distributor bahan bangunan kita itu bisa berkembang. Nah, untuk bisa berkembang kita harus memelihara, kita harus mengimprove, kita harus mengembangkan, kita harus membuat lebih berbeda, lebih maju dari hari ke hari. Untuk bisa melakukan hal tersebut, itu diperlukan semangat dan tenaga, waktu, energi, duit yang nggak pernah mati, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mati ya tentunya nggak bisa. Oke, untuk bisa kita tetap melakukan hal-hal baik seperti itu, kebiasaan-kebiasaan itu harus kita lakukan. Kebiasaan baik yang harus kita lakukan agar kita tak pernah berhenti. Apa aja sih kebiasaannya? Nomor yang pertama adalah kita harus selalu menjaga kesehatan di semua aspek kehidupan kita, ya. Seperti makanan, tentunya. Makanan adalah yang paling penting. Oke. Aspek kehidupan itu bisa tadi kan makanan ya, terus waktu untuk diri kita sendiri kalau kita lagi stres, kita lagi penat, kita lagi pusing, itu kita sediakan waktu untuk namanya me time. Oke? Nah, selain me time, kita juga bisa melatih kebiasaan kita untuk lebih happy dengan memberikan perhatian terhadap orang yang kita cintai. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, mood kita akan menjadi lebih baik, sehingga mood yang baik bisa menghasilkan hasil kerja yang baik di keesokan harinya. Ya, jadi itu nomor 1 adalah lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah menjaga semua kesehatan di semua aspek kehidupan kita. Itu dia. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan itu adalah kita harus rajin introspeksi diri dengan membuat jurnal. Tulis kegiatan Anda hari ini ngapain aja, dari pagi sampai malam, sedetil-detilnya. Coba disingkirkan hal-hal yang kira-kira nggak berguna buat kehidupan Anda, buat bisnis Anda, buat perkembangan diri Anda. Yang nggak berguna itu coba dibuang-buangin gitu. Tapi kalau yang kepake, itu coba diulangi lagi besok hari. Nah, yang nggak berguna misalnya gini ya, hari ini saya main sama temen, nah nongkrong, ya mungkin itu Anda happy sih. Tapi kalau Anda pergi sama temen karena nggak enak hati, bisa jadi itu nggak berguna sama sekali ya. Udah mah waktu kita habis, kita nggak happy, ya ngapain begitu. Nah, kita tidak akan pernah menyadari hal tersebut kalau kita tidak menulis di jurnal harian. Lakukan menulis jurnal harian setiap hari supaya diri kita bisa rajin introspeksi yang membuat diri kita menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat di masa lalu, ya, biar nggak terulang. Nextnya adalah yang ketiga adalah pertahankan social connection. Tahukah Anda bahwa semakin besar, semakin tua, itu tuh kita semakin sulit mendapatkan teman. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Karena waktu kita tuh tersita habis karena urusan kerjaan, karena kita sudah punya keluarga, kita sudah punya fokus ke arah yang lain, dan itu bisa membuat kita
kehilangan teman, kehilangan pergaulan. So, teman-teman, kita mempertahankan social connection ini tujuannya biar tuh kita nggak kesepian dikala kita lagi stres, kita pengen cerita, kita lagi pengen diskusi, kita masih punya teman yang mau mendengarkan dan juga bertukar pikiran bersama dengan kita yang lagi penat ini, ya. Itulah kenapa kita harus mempunyai kebiasaan untuk mempertahankan social connection, apalagi udah punya usaha bahan bangunan, makin sibuk. Nextnya adalah kita harus fokus, ya. Lakukan kebiasaan fokus. Hindari yang namanya multitasking, karena multitasking itu bisa membuat otak menjadi bingung dan menjadi sulit berkonsentrasi. Maksudnya seperti apa sih? Nah, pemilik usaha bahan bangunan, business owner bahan bangunan, ataupun dia seorang manajer bahan bangunan, karena dia memimpin tim, biasanya tuh banyak hal yang dia urus di satu waktu sekaligus. Oke? Di satu waktu sekaligus, itu yang membuat otaknya menjadi sulit berkonsentrasi dan juga sulit mendapatkan keputusan yang terbaik, ya. Jadi pokoknya asal bikin keputusan aja, asal cepet. Nah, kalau sekali dua kali dia oke ya, mungkin otaknya nggak masalah. Tapi lama-lama ketika kita terlalu banyak melakukan hal demikian, terlalu multitasking, mengambil keputusan di saat bersamaan, butuh cepat, lalu harus kita yang kerjain juga gitu ya, udah bikin keputusan plus kita yang kerjain juga, misalnya gitu ya, kita jadi operator juga ya, itu bisa membuat kita menjadi stres lama-lama ya. Udah stres nanti depresi, udah gitu nanti kita akan banyak mengeluh nih, duh punya usaha bahan bangunan ya, repot banget sih, kesel banget sih, aduh saya tuh menderita banget ya punya bisnis seperti ini ya, udahlah mati aja deh. Nanti begitu ya, bisa begitu. So teman-teman, biasakan yang namanya fokus sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik dan otak juga nggak kelebihan beban. Kita boleh banyak pekerjaan, tapi kita bagi-bagi nih, kerjaan 1 beresin dulu, kerjaan 2 beresin dulu, kerjaan 3 beresin dulu ya. Jadi jangan kerja 1, 2, 3 tapi di waktu yang sama. Hindari hal seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pastikan Anda harus hidup di saat ini. Maksudnya apa sih? Hidup di saat ini tuh begini nih. Kalau sekarang Anda lagi bekerja, nikmati pada saat Anda bekerja ya. Jadi jangan mengeluh. Terus seringkali kalau lagi bekerja, ingatnya masa lalu. Aduh, dulu tuh saya tuh ya pernah sukses, pernah memiliki apa, sekarang udah nggak punya. Jadi sambil kerja tuh sambil ngeluh ya. Jadi itu dihindari. Atau Anda terlalu berkhayal ke masa depan yang membuat Anda nggak bisa konsentrasi di saat ini. Oke? Berkhayal itu boleh ya. Cuman khayalan itu sebisa mungkin Anda harus jelas, harus clear. Itu bisa menjadi sebuah goals ya. Jadi Anda berkhayal membuat sebuah goals yang nantinya akan diterjemahkan menjadi sebuah action plan ya. Cuman untuk mencapai goals tersebut Anda tetap harus fokus saat ini tuh Anda lagi ngapain, dan Anda ngukur nih, ini yang Anda lakukan ini sesuai nggak sih dengan tujuan yang pengen Anda capai ya. Itu disebut dengan hiduplah saat ini ya. Ini harus Anda latih. Lalu hati-hati dengan yang namanya kritik di dalam diri ya. Sosial media adalah tempat di mana kita bisa stalking, melihat biografi orang, terus kita bisa jadi muncul iri hati ya. Muncul iri hati, terus kita merasa tuh kurang mulu, kita menjadi pribadi yang rendah diri. Dan ketika kita sudah merasa rendah diri, seringkali tuh kita jadi menghina diri kita sendiri tuh, bahwa diri kita ini nggak berguna, kita ini nggak bermanfaat, dan sebagainya. Padahal kan setiap manusia itu unik ya, setiap manusia itu unik dan memiliki kelebihan plus kekurangannya masing-masing. Dalam mencari rezeki pun, orang-orang mempunyai rezeki, mempunyai caranya masing-masing ya. Ada yang sukses dengan satu usaha, ada yang sukses dengan mempunyai 10 usaha, ada yang juga sukses dengan mempunyai 5 usaha ya, macam-macam caranya. So teman-teman, hindari merendahkan diri sendiri, tapi yang harus kita lakukan adalah kita mencari potensi diri kita dan maksimalkan potensi diri itu supaya kita bisa
kerjanya tuh enjoy, ya kerjanya enjoy, kita bisa sukses, terus kita bisa happy dari pekerjaan yang kita lakukan. Oke? Next adalah kurangi mengeluh. Nah, mengeluh ya, mengeluh bisa mengurangi stres, namun kalau berlebihan bisa lebih berbahaya dari kebaikan. Kalau mengeluh untuk sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, itu bisa merusak hari Anda. Selain itu, cenderung Anda menjadi lebih kesal dan juga menyimpan dendam. Cobalah melepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, ya. So, teman-teman, ngeluh itu boleh banget, ya. Namanya manusia kalau lagi kecapean ya, lagi pusing, lagi stres, dia bisa mengeluh ya. Terkadang mereka memerlukan pelampiasan ke minum bir misalnya gitu, atau mungkin sesuatu yang bisa bikin mereka relax lah. Namun yang akan menjadi masalah adalah Anda tuh ngeluhnya setiap hari, malah udah membuat mengeluh ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, lama-lama tuh menjadi karakter. Kalau bisa menjadi hal demikian, sampai menjadi karakter, itu yang sangat bahaya dan harus dibuang kebiasaan itu, karena tidak menghasilkan apa-apa ya, mengeluh yang terlalu berkepanjangan. Cuma kalau mengeluh yang mencari solusi ya, aduh aku gini terus ya, kenapa ya, gimana ya kalau aku tuh gini. Nah, kalau misalnya keluhan Anda dirubah menjadi sebuah opportunities ya, menjadi sebuah pencarian cara untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, itulah yang kebiasaan harus Anda terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Itu. Jangan terlalu bergantung sama hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Tapi Anda harus fokus terhadap hal-hal yang bisa Anda ubah. Contohnya diri Anda sendiri. Kalau lagi kesel, bisa rubah dong, jadi happy dong. Tapi kalau Anda mengharapkan respon orang berubah, itu biasanya agak susah. Ya, kalau nggak bisa dirubah, ya sudah, jangan diatur. Tapi kita sendiri yang merubah diri kita, karena kita lebih bisa mengendalikan diri kita daripada respon orang. Ya, kurangi mengeluh. Kebiasaan yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai seorang entrepreneur, pengusaha bahan bangunan, adalah jangan takut mengambil tindakan. Banyak orang takut mencoba hal baru, takut gagal, berpikir sudah terlambat, tidak bisa menemukan tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengambil tindakan selain saat ini. Teman-teman, apapun keputusan yang Anda buat, Anda tetap seorang yang berani, ya, daripada Anda tidak mengambil keputusan sama sekali. Sebagai seorang entrepreneur, business owner, ataupun Anda seorang team leader atau Anda seorang manajer, wajib untuk kita kadang-kadang ngerti nggak ngerti, salah nggak salah, bener nggak bener, kita harus bisa bikin keputusan. Nanti dari kesalahan setelah bikin keputusan, kita itu belajar apa yang harus diperbaiki, sehingga nextnya ketika kita ambil keputusan, kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, cuman kan kalau gitu jangan ambil keputusan dong, takut salah. Ya tidak usah, tetap ambil. Ya, cuma kita akan belajar dari kesalahan tersebut ketika memang kita ternyata salah. Makanya dibutuhkanlah pengetahuan, meskipun kita nggak pernah bikin keputusan nih, tiba-tiba disuruh bikin keputusan, kita nggak punya pengetahuannya, ya belajar makanya. Ya, jadi kita nggak pernah tahu kapan kita dihadapkan untuk dimintai keputusan, makanya kita belajar ya dari pengalaman orang lain pada waktu menghadapi kasus yang sama seperti apa, baik senior kita ataupun dari mentor kita ataupun dari trainer-trainer yang memberikan ilmunya kepada kita. Ya, kita belajar dari mereka. Pada waktu kita diminta keputusan, menurut Bapak gimana? Oke, waktu itu saya belajar dari si ini, mereka tuh begini, ya udah, begini aja deh. Gitu ya. Meskipun kita belum pernah loh. Jadi bisa jadi selalu benar karena kita sudah punya ilmunya. Oke teman-teman, itu aja untuk tips kali ini, 8 cara untuk mengubah hidup kita lebih baik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semoga bermanfaat. Thank you sudah menyaksikan. Nggak mau ketinggalan info, subscribe channel ini, klik tombol loncengnya. Dan buat teman-teman
yang kepengen mendapatkan update setiap hari dari kami, dari distributor bahan bangunan, tentang ilmu pengembangan diri, marketing, selling, team building, leadership, dan berbagai macam ilmu kreatif lainnya yang membuat diri kita berkembang dan juga perusahaan kita berkembang, yuk gabung di komunitas kita, namanya Pengusaha Bahan Bangunan. Linknya di bawah sini, tinggal buka aja kolom deskripsinya, klik yang ada tulisan share.mytribe ya, klik aja ke sono, nanti akan langsung diarahkan cara registrasi ya, download software, dan nanti langsung bisa gabung ke komunitas kita. Langsung deh dapat emailnya setiap hari ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dengar Sama Moses dari distributorbangunan.com. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.